Saya Dadang Taryana. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan pengkajian tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun organ-organ pencernaan mulai dari mulut, gigi, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang terjadi di mulut akan dijelaskan oleh Ibu Lena. Saya akan menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan yang pertama diawali dari mulut. Di dalam mulut nanti akan terjadi proses secara mekanik dan secara kimiawi. Proses secara mekanik yaitu proses yang terjadi dengan adanya gigi dan bantuan dari lidah. Gigi ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Kemudian ada juga gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya adalah pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi di sini atas bantuan daripada enzim tialin yang berfungsi untuk membuat atau membantu mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Makanan tadi kemudian dilanjutkan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan masih terjadi adanya proses pencernaan secara kimiawi yang terjadi tadi di dalam mulut. Di sini akan terjadi suatu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan memijat oleh otot-otot yang ada di kerongkongan yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Proses pencernaan yang terjadi pada lambung akan dijelaskan oleh Pak Dadang. Saya akan menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Pada lambung ini terjadi 2 proses, yaitu yang pertama proses mekanik, penghancuran makanan secara mekanik oleh dinding lambung sampai berbentuk bubur atau kit. Pada proses yang kedua yaitu proses kimia. Pencernaan secara kimia dibantu oleh enzim atau zat yang dihasilkan oleh dinding lambung, yaitu ada zat asam klorida, berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Yang kedua ada pepsin. Nah, zat pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada zat renin. Zat renin ini berfungsi untuk mengubah susu menjadi kasein. Proses pencernaan yang terjadi pada usus 12 jari akan dijelaskan oleh Bu Lois. Saya akan menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada usus 12 jari. Usus 12 jari. Pada usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu 1. Amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang kedua yaitu tripsin. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein dan pepton menjadi asam. Yang ketiga adalah lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lembut. Dari usus 12 jari, makanan akan menuju usus halus. Di sini sudah tidak terjadi pencernaan, tetapi terjadi penyerapan sari-sari makanan atau zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang akan masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa zat makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi 2 proses, yaitu proses penyerapan air dan proses pembusukan makanan.
Proses pembusukan makanan dilakukan oleh bakteri yang namanya adalah Escherichia coli atau E. coli. Selain itu, sisa zat makanan tadi diberi warna dari bilirubin yang dihasilkan dari perombakan darah dalam hati. Nah, zat sisa makanan tadi akan mengeras dan yang kita kenal dengan namanya feses. Feses akan dikeluarkan melalui anus. Demikian presentasi hasil praktikum pengamatan sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.